Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Devoulandari dengan NIM 2111031075 dengan nomor absen 4 dari kelas 3 Ki. Di sini saya akan membawakan hasil analisis dari artikel perspektif saya. Selamat menonton. Artikel pertama yaitu dengan berjudul internalisasi nilai pendidikan melalui aktivitas masyarakat sebagai sumber belajar ilmu pengetahuan sosial. Adapun intisari dari artikel tersebut yaitu pendidikan dalam visi global perlu mempersiapkan peserta didik menjadi warga global yang bertanggung jawab dan mampu menjadi agen perubahan atau agent of change dalam memerangi ketidakadilan sebagai dampak negatif globalisasi. Kemajuan globalisasi menghadapkan masyarakat Indonesia kepada dampak globalisasi dan perkembangan ipteks dan pergeseran nilai. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, kita dapat dengan mengajarkan pendidikan IPS. Sumber belajar IPS ini bersifat praktis dan efektif dalam jiwa dan tindakan manusia serta melembaga secara objektif di dalam masyarakat. Implikasi sumber belajar IPS ini adalah sebagai daya pendorong atau prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam hidup menuju yang lebih baik. Selanjutnya ada artikel kedua dengan judul pengaruh tingkat globalisasi terhadap pengangguran di ASEAN. Nah, intisari dari artikel tersebut yaitu globalisasi dapat diamati dari 3 perspektif meliputi globalisasi sosial, ekonomi, dan politik. Nah, terbentuknya ASEAN sebagai salah satu organisasi wilayah yang terintegrasi merupakan cerminan dari adanya globalisasi. Suatu negara dengan keterbukaan ekonomi akan melahirkan suatu hubungan yang menguntungkan bagi tiap-tiap negara yang bersangkutan, sehingga transaksi perdagangan akan terbuka seperti ekspor dan impor semakin luas. Nah, apabila suatu negara dapat meningkatkan kegiatan ekspor komoditas unggulannya sehingga kegiatan produksi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan hal ini membuktikan bahwa globalisasi ekonomi, sosial, dan politik akan saling berkaitan. Selanjutnya artikel ketiga dengan judul konsistensi penegakan hukum humaniter internasional dalam hubungan antar bangsa. Adapun intisari dari artikel tersebut yaitu kerjasama negara dalam bidang hukum ini merupakan salah satu bentuk dari hubungan internasional. Nah, hubungan internasional adalah interaksi dari negara satu dengan negara lainnya. Interaksi ini dilakukan berdasarkan tujuan tertentu dan menguntungkan. Namun interaksi ini tak selalu menghasilkan keuntungan juga. Hal ini kerap memunculkan konflik yang menimbulkan peperangan yang diakibatkan oleh kekuasaan dalam interaksi dengan sifat politiknya. Oleh karena itu, dibentuk hukum humaniter internasional yang peduli dengan persoalan kemanusiaan. Nah, negara-negara saling bekerja sama dalam persoalan kemanusiaan di dunia tersebut. Selanjutnya ada artikel 4 dengan judul Realisme dalam Kepentingan Nasional Indonesia melalui Forum Konferensi Asia Afrika atau KAA dan Gerakan Non-Blok atau GNB. Nah, intisari artikel ini yaitu persaingan pada Perang Dingin merupakan upaya Blok Barat dan Blok Timur untuk memperluas kepentingan dan pengaruh. Sasaran utama perebutan penguasaan wilayah-wilayah strategis di dunia ini dengan melaksanakan penyebaran ideologi. Nah, relevansi GNB dengan kehidupan sosial masa kini dipertanyakan, namun Indonesia akan membuktikan bahwa GNB masih diperlukan dunia. Salah satu cara untuk relevansi fungsi GNB adalah melakukan transformasi GNB untuk memenuhi kebutuhan negara-negara yang masih miskin, terbelakang, dan syarat akan kesenjangan ekonomi. Selanjutnya, artikel kelima dengan judul artikel Organisasi Kriminal Transnasional, Perburuan Gajah dan Perdagangan Gading Ilegal di Republik Demokratik Kongo atau DRC. Adapun intisari dari artikel tersebut yaitu illicit trade yang digolongkan sebagai organisasi kriminal transnasional atau TOC yang berlangsung lintas negara, terutama perdagangan satwa langka merupakan salah satu ancaman isu kontemporer yang marak dilakukan namun jarang mendapat perhatian internasional. Nah, khususnya permasalahan terkait perburuan gajah dan perdagangan gading secara ilegal. Dengan adanya globalisasi dapat mengakibatkan adanya kegiatan kejahatan serta aktivitas ilegal yang terkoneksi menjadi jaringan kejahatan lintas negara, sehingga respon tidak hanya diperlukan secara unilateral melainkan juga berupa jaringan kebijakan yang memerlukan keterlibatan secara global, baik dari otoritas tertinggi hingga komunitas masyarakat terkecil. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Om Santi 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 Om.